Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Kori Panjaitan, seorang perempuan asal Dolok Sipiak, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ini begitu prihatin melihat kondisi seni dan budaya di daerahnya yang kian tergerus zaman. Ia mendirikan sebuah rumah seni Dolok Sipiak, tempat di mana ia mengajar sekitar 30 anak-anak sekolah dasar untuk dijadikan seniman-seniman muda yang cinta budaya. Jadi saya ingin dari rumah seni Dolok Sipiak ini bisa lahir seniman-seniman handal yang mandiri, bisa menghidupi keluarganya, dirinya sendiri. Bahkan mereka bisa untuk generasi berikutnya, mereka yang akan tetap memberikan seperti ini juga. Di era 60 sampai 80-an, daerah Dolok Sipiak Parapat sempat eksis sebagai tempat pagelaran budaya. Daerah ini cukup intens menyajikan pertunjukan seni Batak. Bahkan Dolok Sipiak juga pernah dijadikan taman ria. Namun pertunjukan budaya di Parapat kini jarang dilakukan akibat pengaruh kerusakan lingkungan Danau Toba dan tergerusnya budaya lokal dengan budaya asing. Kori Paroma Panjaitan, perempuan dari Dolok Sipiak ini adalah salah seorang yang cukup prihatin dengan kondisi seni dan budaya di daerahnya. Tergerusnya seni tradisi membuat Kori tergerak untuk mendirikan rumah seni Dolok Sipiak. Kori yang mewarisi darah seni ayahnya, Ontang Panjaitan, pegiat seni di era 80-an, ingin membangkitkan kembali rupa seni Dolok Sipiak pada masa lalu. Inilah rumah seni sederhana yang dibentuk Kori dengan teman-temannya yang berlokasi di kawasan Convention Hall Harungguan, Parapat. Di sanggar ini ia mendidik sekitar 30-an anak SD dari daerah setempat. Rumah seni ini sudah menjadi rumah kedua bagi Kori. Di rumah seni inilah ia menaruh harapan besar untuk menciptakan seniman-seniman muda yang nantinya bisa membawa perubahan besar bagi Dolok Sipiak. Yang membuat saya itu mendirikan tempat ini karena panggilan jiwa kali ya. Satu, tanggung jawab moral dan keprihatinan. Keprihatinan dalam arti generasi-generasi muda sekarang sudah mulai banyak yang tidak mengerti bagaimana cara memainkan alat musik tradisional Batak, bagaimana memainkan musiknya, bagaimana manortor, ya kan, bagaimana mengukir ataupun memahat barang-barang seperti topeng, patung-patung. Itu sudah mulai jarang ada yang kelihatan untuk di generasi muda sekarang. Di rumah seni ini, Kori mengajarkan anak-anak untuk berani berkarya. Ia menumbuhkan jiwa seni ke anak-anak serta mengajarkan mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Di rumah seni ini ada berbagai macam kegiatan, seperti menyanyi, melukis, belajar dan menulis, menari, serta berpuisi. Puisi anak-anak ini juga sudah dibukukan ke dalam buku yang berjudul 1000 Sajak Tao Toba. Bukan juga milikku. Kalau menurut saya pribadi, Kak Kori sangat berdedikasi untuk mulai dari awalnya terbentuk Senapas ini, punya semangat juang yang tinggi dalam segala hal, terutama untuk anak-anak muda sekitar Parapat Aji Bata ini. Orangnya mau mengituin bakatnya biar lebih baik, biar bisa membanggakan negara, orang tua dan yang lainnya juga. Kalau berantem Kak Kori memang ngelerai, tapi nggak marah kayak kenapa berantem, gitu-gitu. Di sela kesibukannya di rumah seni sebagai masyarakat yang hidup di kawasan Danau Toba, Kori merasa memiliki tanggung jawab untuk memelihara lingkungan danau terbesar di Asia Tenggara ini. Setiap Senin, ia membersihkan eceng gondok dan sampah-sampah yang mencemari dan merusak Danau Toba. Sampah-sampah ini nantinya akan ia olah menjadi sebuah karya bersama anak-anak didiknya di rumah seni Dolok Sipiak.
saya rasa wajar kalau kita untuk peduli dengan Danau Toba ya, karena kita hidup di pesisirnya, jadi kita banyak sebenarnya permasalahan yang ada di Danau Toba itu ya, pencemaran gitu kan, limbah, segala sesuatunya ada di Danau Toba itu sekarang, dan mungkin itu tidak bisa lagi kita tutup-tutupin gitu loh. Tapi itu terlalu politis mungkin kalau kita bicarakan secara keseluruhan gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau saya tidak melihat apa yang harus saya lakukan yang besar-besar, yang kecil-kecil aja dulu. Kita ajak anak-anak itu untuk membersihkan sampah di sekitar Danau Toba. Semangat Cory untuk mengembalikan masa kejayaan pagelaran budaya di daerahnya patut diapresiasi. Kepeduliannya terhadap seni Batak dan lingkungan telah menjadi semangat dan harapan baru bagi generasi-generasi Dolok Sipiak. Semoga lewat jerih payah Cory akan lahir seniman-seniman hebat yang membangkitkan semangat kebudayaan Batak agar pagelaran budaya di daerah ini tak lagi padam. Pemirsa, limbah diapers atau popok bayi ternyata dapat dimanfaatkan menjadi media tanam. Inilah yang dilakukan oleh kumpulan ibu-ibu rumah tangga binaan PKPA Medan. Selain dapat melestarikan lingkungan, hal ini juga dapat menghemat biaya pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi sayur-sayuran. Beginilah kesibukan para ibu rumah tangga di sebuah rumah di Kelurahan Lalang, Medan. Setiap minggu, para ibu berkumpul untuk berdiskusi tentang kegiatan menanam yang sekarang giat mereka lakukan. Sri Wahyuni, ketua dari perkumpulan para ibu rumah tangga ini, mengajak anggotanya untuk mulai memanfaatkan perkarangan rumah untuk menanam. Mereka menggunakan limbah diaper sebagai media tanam dan mikroorganisme lokal atau mol sebagai pupuk. Para ibu ini mulai sadar untuk menanam dengan memperhatikan lingkungan. Pakai pampers itu lingkungan ini bersih, tidak ada lagi sampah. Kalau mana pakai mol itu banyak manfaatnya. Itu kan di mol itu terbuat dari pepaya yang sudah busuk, itulah bisa diolah. Jadi kan itu tidak merusak lingkungan kan. Nah gitu, media pampers itu pun udah bersih lah, tidak ada lagi yang terbuang-buang pampers. Kalau melalui mall ini, cara tanamannya itu enak, lembut, dan banyak digemari sama masyarakat di sini. Menanam dengan memanfaatkan limbah diapers ini mereka pelajari dari sebuah lembaga yang konsen terhadap anak, yaitu Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atau PKPA. PKPA yang dalam kesehariannya banyak menangani kasus kekerasan terhadap anak ini, merasa penting untuk melakukan edukasi tentang menanam sayuran di pekarangan rumah, agar para ibu dapat memenuhi kebutuhan anak dengan baik. Program ini merupakan bagian dari kegiatan Kredit Union PKPA yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. Sebanyak 100 ibu rumah tangga yang berasal dari 2 kelurahan di Kota Medan, yaitu Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, dan Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Elvetia, antusias menekuni program ini. Kalau yang kita dampingi adalah masyarakat menengah ke bawah, artinya konsumsi ikan itu nggak tiap hari, nggak akan bisa tiap hari, tapi konsumsi sayur itu tiap hari dilakukan. Artinya ketika mampu menyediakan yang namanya sayur secara mandiri, maka akan menyumbat pengeluaran-pengeluaran di rumah tangga. Ketika tersumbat sudah, artinya pengeluarannya lebih bisa diminimalkan. Ketika terjadi pengeluaran-pengeluaran yang minimal, maka ini akan mensupport pada kesehatan dan pendidikan anak itu jauh lebih baik pastinya. Iya, coba. Tidak sulit untuk membuat media tanam menggunakan limbah diapers ini. Pertama, polybag yang digunakan untuk tempat menanam diisi dengan 2 genggam tanah dan 1 buah limbah diapers.
Setelah itu, cairan mol disiram secukupnya ke atas permukaan diapers dan kembali masukkan tanah. Lakukan berulang kali langkah ini hingga polybag penuh. Polybag ini didiamkan selama 4 hari baru kemudian bisa digunakan. Nah, di dalam mengembangkan lingkungan hijau ini, kita menggunakan yang namanya metode organik. Nah, organiknya dari mana? 1, pemanfaatan sampah di lingkungan rumah, seperti diapers. Karena apa? Itu bisa dijadikan media tanam, sekaligus pupuk. Karena kita juga di kota sangat keterbatasan akan tanah. Jadi kita mengurangi ketergantungan terhadap tanah. Ada aturan khusus dalam mengaplikasikan pupuk mol pada tanaman, yaitu pada proses penyemprotan tanaman. Mol disemprotkan hanya pada bagian mulut daun dan batang daun saja. Penyemprotan pun dilakukan sebelum pukul 9 pagi dan setelah pukul 4 sore. Ini dilakukan karena pada saat itulah akar tanaman terbuka, sehingga dapat menyerap pupuk mol dengan baik. Penyemprotan mol pun hanya boleh dilakukan 2 kali dalam seminggu. Dengan cara ini, tanaman akan lebih cepat tumbuh. Nah, di situ kami sudah mendapatkan hasil. Seperti saya sendirilah udah bisa mengapakan untuk kangkung untuk masak. Memang beda dari menanam melalui pakai pempes sama mol itu sama kita beli di kedai atau di pajak. Kalau yang kita menanam sendiri pakai pempes pakai mol itu sangat enak, lembut. Sri dan para perempuan yang mengikuti program lingkungan PKPA ini merasa terbantu dengan kegiatan menanam yang mereka lakukan ini. Saya berusaha untuk sekuat tenaga saya untuk mengajak masyarakat terutama ibu-ibu yang di sekitar saya ini untuk media pempes sedang menggunakan mol. Salah satunya untuk memperbaiki keranjang bolong keuangan keluarga dari media pempes itu menggunakan mol itu bisa untuk menambah penghasilan untuk keluarga. Dengan diadakannya program lingkungan oleh PKPA ini, diharapkan dapat mengedukasi warga agar kreatif dan inovatif dalam menghemat belanja rumah tangga, sekaligus ikut melestarikan lingkungan. Pemirsa, Anda mungkin hobi mengoleksi perangko. Benda pos yang satu ini merupakan saksi sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Pada segmen Sekitar Kita kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menelusuri sejarah lewat kepingan-kepingan perangko. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengarkan kata yang satu ini? Cara berkirim surat via pos yang tradisional atau filateli? Apapun itu, dalam segmen Sekitar Kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat perangko dari sisi yang berbeda, yaitu dari sejarahnya. Ikuti saya terus ya. Sejarah itu nggak ngerti gimana. Tahu sejarahnya itu nggak tahu, Mbak? Terciptanya sih saya nggak tahu persis ya, cuman waktu begitu sekolah dulu mulai buat surat ke saudara di Jakarta, di situ beli perangko di kantor pos gitu aja. Inggris. Ya, perangko pertama diciptain kalau nggak salah saya di Inggris tahun 1840.
Untuk pengiriman? Surat supaya bisa terkirim. Ya untuk berkirim surat atau apa ya kan? Untuk alat pengiriman, surat menyurat, dan juga untuk pembayaran. Mengoleksinya tuh kurang tahu, Mbak. Apa ya? Apa ya? Filateli ya? Filateli. Filateli. Untuk menelusuri keberadaan perangko di Indonesia, saya menemui Pak Rudi atau yang akrab disapa Pak Ayen dan Ibu Mina. Keduanya adalah filatelis Kota Medan. Mereka memiliki banyak koleksi perangko tentang Indonesia. Misalnya perangko 3 masa. Ini adalah perangko-perangko yang terbit pada masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan ketika Indonesia sudah merdeka. Perangko ini mempunyai gambar yang sesuai dengan identitas penguasa negara saat itu. Apa sih yang menarik dari mengkoleksi perangko-perangko ini, Pak? Hobinya kira-kira gimana ya? Pertama, berkaitan dengan sejarah. Begitu kita melihat perangko ini udah tahu zaman apa, zaman Belanda kayak zaman Jepang. Udah tahu itu, dari segi perangkonya aja udah tahu. Oh ini tahun berapa, ini kejadian apa-apa. Nah, ini perangko ini, oh ini gambarnya presiden pertama ini, presiden kedua ini, udah tahu semua. Nah Pak Ayen, mungkin selain dari hobi ya begitu, mungkin perangko ini, hobi mengoleksi perangko ini lebih dari sekedar hobi begitu, ada sesuatu yang spesial mungkin ya? Apa itu? Istilahnya kayak dibilangnya masuk ke barang kuno gitu. Ya sebenarnya bukan sekedar hobi, tetapi berinvestasi di perangko ini. Nah, disitulah seninya, disitulah. Wah, saya sepakat nih dengan Pak Ayen. Perangko juga dapat menjadi media pembelajaran bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang pergulatan sejarah suatu negara. Karena setiap perangko diterbitkan dari apa yang terjadi pada masa itu. Nah pemirsa, setelah tadi saya bincang-bincang dengan para filatelis dan melihat-lihat koleksi perangko mereka, sekarang saya ingin bertemu dengan Kepala Kantor Pos Medan, Bapak Muklis, dan ingin bertanya lebih dalam lagi mengenai sejarah terciptanya sebuah perangko. Yuk ikuti saya. Di tengah kesibukannya, Pak Muklis, Kepala Kantor Pos Medan, bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Menurut Pak Muklis, sejarah memang sangat melekat pada perangko. Nah Pak Muklis, ini kita berbicara perangko. Perangko pertama kali yang ada di dunia itu dibuatnya di mana sih Pak dan kapan? Menurut sejarahnya, perangko pertama itu diterbitkan di Inggris oleh Sir Rowland Hill tanggal 16 Mei 1840. Dinamakan perangko one penny karena 1 sen, 1 one penny, kemudian warnanya hitam. Itu fungsinya dulu buat apa Pak? Zaman dulu Sir Rowland Hill itu melihat pemerangkoan biaya pengiriman untuk kiriman pos, kiriman surat menyurat. Nah kalau untuk Indonesia sendiri, nah itu dibuatnya kapan dan tentang apa? Sama, peruntukan itu untuk biaya pengiriman juga. Kita di Indonesia itu mulai mengenal perangko itu dicetak oleh zaman Hindia Belanda yang menggunakan 10 sen menggambarkan Raja William III. Kalau kegunaannya sama untuk pelunasan biaya pengiriman pos juga. Selain soal sejarahnya, perangko juga masih punya sisi menarik yang lain. Saat ini di sejumlah kantor pos di kota-kota Indonesia, kita masih bisa membuat perangko dengan gambar yang kita inginkan.
Misalnya saja ingin membuat perangko dengan gambar diri. Perangko ini disebut perangko prisma. Perangko prisma sudah dimulai sejak tahun 2007. Proses pembuatan perangko prisma ini ternyata cukup sederhana loh pemirsa. Nah Bu Sri, untuk perangko prisma ini apa saja yang harus saya persiapkan? Kalau untuk perangko prisma ya otomatis kita mempersiapkan foto. Dan perangko prisma ini bukan cuma untuk foto diri, tapi bisa juga dipakai untuk logo-logo perusahaan. Selain itu juga bisa dipakai untuk sebagai alat promosi. Sudah banyak perusahaan yang membuat perangko prisma. Nah seperti ini kita lihat kan banyak macam perusahaan yang menggunakan promosinya dengan melalui perangko. Nah, mereka berkirim surat dengan menempelkan perangko prisma. Jadi bagi nasabah, misalnya bank gitu ya, bagi nasabah bank yang menerima itu mereka melihat bahwa perangko itu bisa dijadikan promosi. Wah, menarik sekali. Saya juga mau buat perangko prisma nih. Nah pemirsa, hanya butuh waktu beberapa menit saja, perangko prisma saya sudah jadi. Lihat nih, bagus ya? Nah kalau gitu pemirsa juga harus buat. Bisa dikoleksi pribadi atau juga bisa dikirimkan kepada teman-teman yang berada di luar kota. Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan masyarakat terhadap kantor pos juga mulai berubah. Namun begitu, kantor pos tidak lantas kehilangan perannya. Kreativitas membuat kantor pos dan perangko tetap dibutuhkan. Nah, gimana pemirsa? Sudah tahu kan ternyata perangko tidak hanya berfungsi sebagai biaya pengeposan ataupun filatelis, tetapi perangko juga menggambarkan sejarah suatu negara dari masa ke masa. Semoga segmen sekitar kita kali ini dapat menambah wawasan Anda tentang perangko. Sampai jumpa ya dalam segmen berikutnya. Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta seluruh kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan bingkai kebaikan. Sampai jumpa.